Assalamualaikum, selamat datang di channelnya Realita. Akhirnya ya vlog ini tayang juga di YouTube aku. Sebenarnya udah lama gitu ya mau ngedit, cuman karena sambil ngurus anak ketunda lagi dan ketunda lagi. Di sini aku mau cerita tentang penerbangan pertamanya Rasdan. Waktu itu Rasdan masih umur sekitar 5 bulan, jadi belum terlalu ribet bawaannya, harus bawa makan dan segala macam karena masih minum susu aja. Dari rumah Rasdan tuh masih tidur, jadi dia agak kaget gitu ya. Pas bangun, ini di mana? Ama sama apa tuh bawa aku kemana sih? Lucu banget ekspresinya. Nah, ini sekitar jam 6, setengah 7 pagi ya, kurang lebih. Jadi kita lagi check-in, cetak tiket, terus ada bagasi juga yang kita masukin gitu kan. Terus selesai dari sana kita menuju ke ruang tunggu. Nah, ini Bandara Supadio Pontianak. Menurut aku udah bagus ya, karena ini belum lama diperbaharui dan udah jadi bandara internasional. Apakah udah ada yang pernah ke Pontianak? Atau ada teman-teman Pontianak nih yang nonton vlog ini? Waktu pertama kali aku ke Pontianak, bandaranya tuh belum seperti ini, jauh banget, kayak masih ada nuansa-nuansa Melayunya gitu ya. Tapi sekarang kayak udah universal, desainnya juga udah standar bandara gitu ya teman-teman. Dan ini kebetulan waktu kemarin itu ke bandara diantar sama saudara. Nah, jadi ini saudara tuh kayak nawarin, sini teh aku videoin mau nggak? Ya udah, akhirnya di videoin dan punya kenang-kenangan lagi nunggu di bandara gitu. Kita mau kemana sih? Jadi teman-teman, waktu itu suamiku ada diklat di Jakarta, tapi aku sama Rasdan gak ikut ke Jakarta ya, karena kan harus tinggal di asrama gitu suamikunya. Jadi suamiku di Jakarta, aku dan Rasdan stay di Bandung. Kebetulan mamaku juga kan waktu itu terakhir ketemu Rasdan itu masih baru lahir ya, baru sekitar 2 mingguan gitu. Jadi sambil nunggu suami diklat kurang lebih selama 2 minggu, aku sama Rasdan tinggal di Bandung gitu, sambil kayak kangen-kangenan kan sama nenek sama kakeknya juga di sana. Nah, ini waktu di atas pesawat indah banget ya. Pokoknya kalau misalnya naik pesawat tuh aku selalu videoin awan-awan yang indah ciptaan Allah. Nah, ini Rasdan di dalam pesawat tuh tidur teman-teman. Jadi selama perjalanan dia tuh bener-bener tidur pules banget. Kayaknya Rasdan tuh dimana-mana asal digendong sama amanya tuh pasti aja tidur pules. Nah, ini karena lewat Jakarta, jadi kita turunnya di Bandara Soekarno-Hatta. Dan ini kita baru aja sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Dulu kalau misalnya traveling belum punya anak, rasanya tuh kayak lenggang kangkung kan, enak banget gitu ya geraknya. Tapi sekarang karena udah punya anak dan ini pertama kalinya aku keluar kota bawa bayi, dan rasanya luar biasa encok ya mams. Tapi nggak apa-apa, alhamdulillah dinikmatin aja, bersyukur karena bisa traveling bareng anak ya kan, karena udah ditunggu lama-lama gitu ya, kitanya mau ngeluh juga kayak malu banget gitu. Ini kita lagi jalan menuju tempat pengambilan bagasi. Lumayan jauh ya, karena ini kan Bandara Soekarno-Hatta. Menurut aku ya bandara yang luas banget. Dari kita turun sampai ke ruang bagasi aja tuh kayak effort luar biasa ya. Apalagi kalau misalnya bawa bayi gitu. Pemandangan di bandara kayak gini tuh jarang banget ya, bisa dibilang kayak setahun
cuma sekali atau setahun 2 kali gitu ya. Apalagi sekarang kalau punya bayi rasanya repot banget kalau misalnya harus sering bolak-balik Pontianak Bandung. Buat yang belum tahu ya teman-teman, rumahku tuh di Bandung, jadi mamaku tinggal di sana. Kalau misalnya ada libur atau misalnya suami cuti gitu ya, kita pasti main ke sana gitu liburan. Lebaran jarang sih kalau aku, lebaran tuh pasti selalu di Pontianak. Paling kalau misalnya habis lebaran, nah baru tuh main ke Bandung. Karena kita berangkatnya pagi, ini sampai sekitar jam 10-an. Jadi aku harus ganti popoknya Rasdan dulu. Nah, sempet juga nih ngerasain nursing roomnya dari Bandara Soekarno-Hatta. Enak sih, bagus. Nah, ini keesokan harinya aku udah sampai di Bandung dan lagi berjemur. Alhamdulillah bisa ngerasain lagi udara pagi di Bandung, seger banget. Walaupun ada matahari, tapi tuh angin sepoi-sepoi, udaranya tuh adem banget teman-teman. Kangen banget. Nah, ini salah satu makanan favorit aku teman-teman. Jadi mamaku tuh pinter banget, jago banget bikin yang namanya combring. Tahu kan teman-teman? Combring itu adalah combro garing. Nah, biasanya kan ada juga tuh yang combro, jadi oncom di jero ya. Kalau misalnya kata bahasa Sunda mah itu kayak dibulet-bulet terus digoreng. Nah, kalau yang ini itu diisi tapi dipipihin gitu. Jadi jatuhnya tuh kayak keripik gitu ya. Enak banget teman-teman. Bumbunya juga gampang banget. Dulu waktu almarhumah adik aku masih hidup, aku sama dia dan mamaku bertiga itu di zamannya aku lagi masih SMA ya, itu sering banget bikin ini di rumah gitu. Kayak kita bantuin isiin si combringnya itu, terus nanti mamaku yang pipihin si combringnya itu. Nah, ini juga lagi proses nih. Mamaku lagi buat karena kebetulan aku pengen gitu. Jadi mamaku kebetulan lagi senggang, jadi aku dibuatin deh combring. Jadi tuh isiannya gampang banget. Itu pakai tempe ya. Terus dibumbuin pakai rempah-rempah. Nah, ini yang pipihnya ini tuh si singkong. Singkongnya diparut, terus diperas, terus dikasih bumbu sedikit, dibentuk-bentuk, terus digepengin deh. Jadi deh kayak gini. Wah, ini aku setoples tuh bisa habis sendiri teman-teman kalau misalnya makan ini. Enak banget, favorit aku banget deh. Selain combring, ada juga yang namanya doclang. Buat teman-teman yang nggak tahu doclang itu kayak semacam lontong kari ya. Aku ada buat video mukbangnya, jadi bisa ditonton aja di video sebelumnya. Nah, kalau ini kupat tahu, favorit aku juga dan wajib kalau ke Bandung makan ini. Nah, ini udah beberapa hari di Bandung. Aku tuh waktu itu mau booster ya teman-teman, karena syarat penerbangan pas aku lagi di Bandung itu kayak berubah gitu loh, harus pakai booster kalau misalnya nggak mau ada PCR gitu, karena wajib PCR nih gitu. Jadi biar nggak ada PCR kan lumayan juga ya uangnya keluarnya, jadi harus booster. Tapi gagal karena vaksin boosternya itu sold out, jadi nggak bisa. Ya udah deh, akhirnya aku mutusin buat PCR aja. Nah, ini pulang dari sana aku mampir ke supermarket ke Jogja. Tahu kan ya, Jogja supermarket pasti pada tahu nih teman-teman yang di Bandung. Ini yang di Pasteur. Aku beli kebutuhan buat Rasdan, beli beberapa kebutuhan aku juga, dan capek banget. Lumayan ya, karena udah lama gitu ya nggak keluar sendirian, karena nggak bisa ninggalin Rasdan kan kalau lagi di Pontianak. Nah, kebetulan lagi Bandung, jadi aku titipin ke mama aku.
Nah ini udah sampai rumah. Kebetulan pas aku sampai rumah Rasdan tuh udah tidur, lagi tidur siang. Alhamdulillah nggak rewel. Saleh banget, ditinggalin sebentar sama amanya, healing sebentar. Walaupun cuma belanja, tapi alhamdulillah kata neneknya sih nggak rewel, nggak nangis gitu ya. Jadi ini aku beli beberapa kebutuhan Rasdan, amunisinya ya. Alhamdulillah cuma segitu aja, karena kebutuhannya emang ya cuma segitu yang habis. Ini juga aku beli cemilan buat aku. Nah buat yang nanya kok aku beli susu formula, iya karena waktu itu sebelum konsumsi Mom Uung ya teman-teman, karena ini udah lama asiku tuh belum terlalu banyak gitu. Aku tetap pumping tapi belum bisa memenuhi kebutuhan sehari dari Rasdan, jadi aku campur pakai Sufor gitu. Nah ini setelah dia bangun, aku langsung ajak main dia. Lucu banget, kayak udah gede ya. Dan gak kerasa emang udah segede gini aja gitu kan. Waktu itu aku sama apanya Rasdan beliin buku mengenal Allah ya, mengenal Islam. Jadi kayak ada gambar-gambarnya, terus kayak ada dasar-dasarnya mengenal Allah gitu. Jadi dia suka banget kalau misalnya aku bacain buku ini. Alhamdulillah anaknya tuh sangat-sangat mau mendengar gitu ya, belajar gitu. Alhamdulillah banget deh. Ini udah hari keberapa ya, pokoknya aku udah mau ke Jakarta karena suamiku udah mau selesai diklatnya. Dan aku sama Rasdan gemes banget. Ini lagi di travel mau ke Jakarta. Hati-hati, video ini mengandung kegemesan. Masya Allah, tabarakallah. Sayang banget deh sama Rasdan, kayak gemes juga gitu ya sama dia tuh. Setiap hari pasti ada aja tingkah barunya. Nah ini aku lagi nunggu buat berangkat ke Jakarta naik travel. Dan ini tuh aku kebetulan kayak ada travel baru gitu loh di Bandung, jadi nyobain. Dan alhamdulillah lumayan enak gitu sih, travelnya tuh nyaman. Cuman karena lagi promo banyak banget yang naik, akhirnya aku dapetnya di belakang. Dan kemarin itu aku dijemput ya sama adik aku, karena kalau sendiri gak mungkin bisa deh, repot banget bawa bayi. Nah ini udah di hari terakhir di Jakarta karena suamiku udah selesai diklatnya. Jadi ini kita lagi menuju ke bandara buat balik ke Pontianak. Jadi ini sewa taksi online lah ya. Jadinya udah selesai liburan singkatnya. Dan ini udah di pesawat. Dan lagi-lagi Rasdan ya, di pesawat itu alhamdulillahnya gak rewel, dan dia tertidur pulas sampai pesawatnya mendarat. Alhamdulillah banget. Walaupun pas di awal agak rewel karena ada problem ganti pesawat waktu itu, karena mungkin panas ya di dalam pesawat, jadinya dia agak rewel. Tapi pas udah di pesawat sih alhamdulillahnya dia langsung tidur, nyenyak banget sampai di Pontianak. Dan ini udah mau mendarat, alhamdulillah lancar penerbangannya, cuacanya juga cerah ya, dan mendaratnya tuh mulus, alhamdulillahirrabbilalamin. Nah itu dia cerita penerbangan pertamanya Rasdan. Semoga menghibur ya teman-teman, sedikitnya video dari aku. Dan segitu dulu aja video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.